Baik, selamat pagi Suster Rufina, Pak Listra, Bu Yuli, dan Bu Novi. Jadi briefing kali ini setiap Jumat kita akan ada sesi di mana kita melakukan istilahnya studi, tapi dalam artian lebih ke presentasi studi ya. Dalam artian sampai ke tahap mana proses yang kita lalui. Jadi setiap minggu selalu harus ada progres. Sebab kalau tidak tentu di ilmu IT akan sangat susah kita berkembang. Nah ini di minggu ini, Jumat ini dimulai dari saya, nanti minggu depan ada lagi gilirannya. Jadi kita rolling terus ya berlima. Jika sudah habis gilirannya kembali lagi ke pertama dari saya lagi. Dan ini sesuai dengan topik kita. Dalam artian topik penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga harus disertai dengan contoh konfigurasi atau coding. Jadi tidak boleh hanya analisa. Karena S1 itu adalah implementasi. Nah, itu. Dan juga ini bisa dalam kaitannya misalnya dengan tupoksi kita, tambahannya kita apa. Nah, ini juga. Misalnya saya membantu di Labcom, tentunya juga berhubungan dengan jaringan, telekomunikasi dan sebagainya. Nah, ini sehingga sebagai tanggung jawab saya harus mengembangkan, terutama dalam sisi sudah sejauh mana sih yang dikembangkan, apakah bisa nanti ke penelitian dan sebagainya. Ini saya akan jelaskan mulai dari sini ya. Jadi dulu jaringan di Santibuana itu tahun 2019 akhir itu hanya ada satu seperti ini, 10 Mbps dengan satu router, kemudian ke satu server, pecah ke beberapa switch. Tapi sebenarnya bukan ke switch ya, lebih ke access point. Nah, kemudian beberapa bulan saya merombak itu menjadi tambah satu IP public 5 Mbps, tambah satu jalur lagi IndiHome 100 Mbps, tambah lagi jalur IndiHome 20 Mbps. Jadi ada total sekarang menggunakan 4 modem. Nah, itu kenapa pakai 4 modem? Karena internet jalur ISP itu tidak bisa digabung begitu saja. Jadi kalau kita 2 Mbps tambah 2 Mbps itu bukan berarti 4 Mbps ya, tapi 2 Mbps tambah 2 Mbps sama aja tetap 2 tambah 2. Jadi tidak ada bandwidth yang bisa digabung. Nah, itu sejauh yang saya dapatkan ya selama setahun buat jaringan di sini. Kemudian jaringan ini saya pecah menjadi 3 klaster, tes ISP-A, ISP-B, ISP-C, tapi juga klaster utamanya itu dibagi 2. Jadi yang pertama jalur administrasi, ini adalah jalur yang tidak boleh diganggu-gugat. Misalnya jalur ke Waket 1 atau ke yayasan nih, nah atau ke siswo atau ke proa. Nah, ini keuangan, perpustakaan. Jadi semua jalur yang membutuhkan jalur lokal itu tidak akan saya pisah istilahnya di sini. Jadi ketika mereka digunakan saling terhubung, mereka menggunakan kabel. Ini lebih secure dan lebih stabil. Nah, ini yang berdasarkan yang kami lakukan. Pak, gimana konfigurasinya nanti akan saya lihatkan. Kemudian ini tidak bisa saya lihatkan karena untuk yang cluster A ini terlalu istilahnya rentan ya. Jadi ini masih sangat-sangat IP publiknya soalnya ada semua di sini. Kemudian di sini, nah ini nanti akan kita lihatkan detail. Ini adalah jalur backbone. Kalau kalian semua bisa lihat di ruang server ada router 1100. Nah itu adalah yang ini. Ini dibagi menjadi jalur access point. Kalau kita lihat di dinding-dinding Santibuana itu ada yang bulat-bulat. Nah, itu sebenarnya jalur ini. Jalur dari switch gigabyte ke tiap titik access point. Kemudian ada juga jalur mahasiswa. Kalau kita lihat di lobby itu ada istilahnya access point di atas ya yang besar tuh. Nah itu jalur khusus mahasiswa sebenarnya. Kemudian ada juga access point untuk jalur enterprise. Nah ini sebenarnya kita pisah ke lab komputer sendiri, ruang rapat, ruang ketua maupun ruang wakil 3. Nah ini. Jadi sebenarnya jalur-jalur kita ini dipecah-pecah. Pak, gunanya apa sih sebenarnya? Apakah tidak bisa langsung aja? Nah ini. Jadi sebenarnya infrastruktur jaringan itu, bandwidth itu harus dialokasikan secara tepat. Nah, itu tidak sembarangan langsung dibagi saja. Sebab kalau dibagi saja langsung maka akan tarik-menarik kan antar satu pengguna dengan yang lain. Itu belum lagi kalau kita menggunakan ini server di-update keluar. Orang dari luar akan mengakses ke dalam, itu dulu akan menghabiskan bandwidth upload kan. Nah, itu juga. Jadi ini ada gambar prosedurnya. Topologi ini lebih tepatnya namanya topologi.
Nah, ini kemudian kita akan buka di contohnya. Ya, ini kalau kita gambar dengan Visio, maka hasilnya seperti ini model-modelnya. Ini sebenarnya lebih ke topologi, desainnya bagaimana. Jadi sebelum jadi praktek, tentu ada desainnya. Sebelum kita buat aplikasi, tentu ada prototipenya. Sama di jaringan juga sama. Oke, ini lebih tepatnya ke arah jaringan enterprise ya, karena ini sudah sangat besar skalanya, skala instansi. Oke, nah untuk remote-nya saya biasa menggunakan Winbox. Ini IP public campus yang kita pakai. Saya koneksikan. Nah, di sini tampilan awal sebenarnya seperti ini. Tampilan awal sistem. Saya menggunakan command prompt seperti ini. Jadi kalau misalnya saya pengen cek berapa sih IP address kita, IP address screen. Nah, ini kita bisa tahu ada berapa ini? 11 Ethernet yang terpakai. Sorry, bukan 11. 10 titik yang dipakai karena dimulai dari 0 ya. Dan saya pengen lihat jalurnya IP router. Nah, jadi yang pertama jalur-jalur 00 ini adalah jalur-jalur ke gateway ISP. AS ini sebenarnya active slave, jadi biasa terkoneksi. Ini SP1, SP2, ini SP3. Jadi kita lihat di sini ada IP yang berbeda. Jadi ini adalah IP public biasanya. IP public ini yang bisa kita remote dari mana aja. Saya ada di Jogja pun saya bisa remote jaringan yang ada di Santi Buana menggunakan IP ini. Nah, itu. Oke. Sedangkan IP ini adalah IP lokal yang saya buat sendiri. Nah, itu. Kemudian ini 00 ini adalah jalur menuju ke internet. Oke. Kemudian ini ada IP lokal lainnya. Itu bisa dilihat di menu interface. Nah, di sini ada Ether 1 tadi kalau kita sesuaikan dengan topologi. Nah, Ether 1 di sini dia ke IndiHome 100 Mbps. Nah, ini juga sama. Ether 1, kemudian Ether 2 dia ke 20 Mbps, Ether 3 ke yang 5 Mbps. Nah, ini R ini artinya dia saling terkoneksi ya ini sebenarnya. Kalau 4, 5, 6 ini berarti dia tidak ada yang terkoneksi kabelnya. Kemudian ini 7 jalur mahasiswa. Pak, ini artinya apa? Jadi artinya ada yang pakai ini sekarang. Jalur Ether 7 ini. Ether 8 juga Ether 9. Nah, kita lihat lagi Ether 8 untuk apa? Ether 8 adalah untuk jalur internet yang sekarang sebagai backbone utama, WiFi utama Steam, Institute itu berarti ada di Ether 8. Nah, ini kita bisa lihat ya, average rate-nya berapa ini? Sampai mau ke 16 Mbps ya. Nah, dari bandwidth 100 Mbps. Oke, lumayan besar ya ini. Kemudian ada Ether 9 ini jalur tadi khusus ya, ketua lab dan sebagainya. 11 ini lab sebenarnya khusus ketua, wakil 1, wakil rektor 1, wakil rektor 2 dan sebagainya. Jadi harus kita hierarkikan. Hierarki ini gunanya untuk mengalokasikan bandwidth mana yang lebih terutama dan mana yang tidak menjadi prioritas. Oke, kita bisa lihat juga di sebentar IP firewall. Nah, ini juga kalau kita mengenal NAT. Nah, ini jadi NAT ini sebenarnya jalur kita. Di sini saya menggunakan OpenDNS. Gunanya untuk apa, Pak Asriel? Jadi OpenDNS ini ketika sistem yang kita pakai, jaringan yang kita pakai itu bisa terkoneksi dengan situs-situs yang diblokir. Jadi beberapa kan situs-situs penelitian mungkin itu ada yang diblokir. Jadi terpaksa kami buka menggunakan port OpenDNS. Nah, ini walaupun memang secara Kominfo juga sudah dilindungi, diprotek. Jadi sebenarnya saya mendobelkan di sini. Terus masquerade ini adalah masquerade itu adalah teknik untuk kita merubah dari IP lokal menjadi IP dikenali oleh internet. Ini ada 3 ya, karena kan ada 3 sumber internetnya. Kemudian ada Mangle. Mangle ini penandaan paket. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku-buku jaringan. Di sini ada ICMP, kemudian WiFi. Jadi paket-paket ini semua terdaftar pertama. Artinya Mangle ini didaftarkan sebelum dialokasikan. Nah, yang paling penting ada di mana, Pak Sil? Sebenarnya yang paling penting itu ada di queue-nya. Nah, ketika queue ini artinya adalah berapa banyak penggunanya. Kita bisa limit. Nah, jadi kalau sebenarnya kita mau mainkan bandwidth, itu kita bisa limit masing-masing kebutuhan kita. Nah, di sini kalau sudah warnanya kuning ini biasanya dia sudah mengenai batas minimum atau maksimum. Nah, itu. Oke, di sini
Ini keywordnya kalau mau belajar namanya manajemen bandwidth. Nah, di sini saya alokasikan dari 100 dibagi sesuai prioritas. Mana yang jadi 50 Mbps, 10, ada yang 20, ada yang 30, nah, dan sebagainya. Upload juga sama. Nah, bagaimana saya bisa tahu pengguna-pengguna internet yang ada di jaringan Santibuana? Itu ada di IP DHCP server. Kalau kita mau lihat itu ada di terminal juga bisa, IP DHCP server is win. Nah, ini jadi banyak ya sebenarnya penggunanya. Ini saya bisa baca pakai menu MAC address. Nah, ini di nah ini jadi kelihatan ya penggunanya ini siapa aja nih. Ada UKM3 Santibuana, Vivo, Apple MBP, ada juga punya Sustersku. Di sini ada like SB47 nih, Oppo F7. Nah, oke, kemudian belok ini saya nggak tahu ini HP siapa, yang jelas ini perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan kita. Nah, sebenarnya ini bisa diteliti lebih dalam lagi nanti ke depan. Misalnya sebenarnya Santibuana ini paling sering akses situs apa sih? Nah, itu bisa ke depan nanti. Oke, jadi ini sebenarnya nggak bisa ini banyak sebenarnya. Oke, kemudian selain manajemen bandwidth, jadi kita juga bisa remote ini dari luar. Jadi jaringan ini tidak hanya di frekuensi. Ini buktinya saya mencoba jaringan Santibuana ini saya remote dari rumah saya sendiri. Jadi itu sebenarnya menggunakan IP public saja. Nah, itu. Oke. Nah, untuk mempelajari hal ini tentu kita perlu belajar yang namanya command line interface. Nah, oke, saya coba ini. Kalau nanti Bapak Ibu berminat, itu yang pertama coba pelajari command line interface. Terus kemudian jaringan komputer. Kemudian yang ketiga pelajari lagi yang namanya router. Di sini saya menggunakan mikrotik. Bisa simulasi. Dan yang keempat biasanya dia error itu ada sebab akibat. Nah, misalnya kalau di sini enaknya misalnya root A atau spasi S atau V. Nah, seperti ini ya. Kalau ada perintah yang salah, biasanya dia akan membatalkan eksekusi. Nah, seperti ini. Itu ciri khasnya dari command line interface. Nah, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini sebenarnya ini besar jaringannya. Kalau kita gali lagi lebih dalam 100 Mbps itu dibagi apa aja Pak Azriel? Nah, itu saya sudah bagi di sini. Bagaimana manajemen akses ke ruang rapat, bagaimana ke WiFi dosen staff, bagaimana ke WiFi di lorong-lorong, lab komputer, kemudian mahasiswa, bagaimana kalau kita remote admin, CCTV. Nah, itu CCTV juga masuk ke tempat kita semua. Bagaimana bagi administrasi, yayasan, PROA, rektor 1 dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya kita pelajari ketika nanti menjadi penelitian di jaringan. Nah, ini. Oke. Ini sesuai bidang minat saya. Ke depan akan saya kembangkan lagi mungkin dengan sistem IoT dan sebagainya maupun dengan server. Jadi untuk studi kali ini khusus dari saya cukup. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya mungkin di grup. Ini saya share di YouTube ya, di YouTube. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.